Pemirsa, kasus demam berdarah denggi DBD di Bali sepanjang tahun 2024 Januari hingga November telah mencapai 14.881 kasus, bahkan 16 orang diantaranya meninggal dunia. Data Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi Bali menyebutkan kasus DBD tertinggi terjadi pada Mei sebanyak 3.339 kasus dan 6 orang meninggal dunia. Dari data Januari, Februari, Maret, dan April, kasus terus mengalami peningkatan. Januari 709 kasus, Februari 908 kasus, dan 1 orang meninggal, Maret 1.659 kasus, dan 2 orang meninggal. April 2.623 kasus, 4 orang meninggal. Namun pada Juni mengalami penurunan menjadi 2.177 kasus dan 2 orang meninggal. Kasus DBD terus turun pada bulan berikutnya. Pada Juli 1.243 kasus dan 1 orang meninggal. Agustus 733 kasus, September 522 kasus, Oktober 463 kasus, dan November 505 kasus. Daerah dengan kasus DBD tertinggi yaitu Kabupaten Gianyar dengan 4.402 kasus dan 4 orang meninggal. Disusul Kabupaten Badung dengan 2.255 kasus dan 1 orang meninggal. Kemudian Kabupaten Buleleng dengan 1.770 kasus, Kabupaten Tabanan 1.492 kasus dan 2 orang meninggal, Kota Denpasar 1.247 kasus, 4 orang meninggal, Kabupaten Klungkung 1.222 kasus, 3 orang meninggal, Bangli 1.210 kasus, 1 orang meninggal, Karangasem 974 kasus, 1 orang meninggal, dan Jembrana 309 kasus. Kepala Dinkes Bali Gede Anom telah menginstruksikan kepada Dinkes Kabupaten Kota untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran DBD, apalagi saat ini Bali memasuki musim hujan. Upaya tersebut dengan melaksanakan upaya pencegahan penyebaran DBD antara lain dengan penggerakan masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui kegiatan 3M+, yaitu menguras, menutup, mendaur ulang barang yang memiliki potensi tempat berkembangnya nyamuk. Anom juga mengajak masyarakat untuk turut berperan mengoptimalkan gerakan satu rumah satu jumantik G1R1J dengan menunjuk juru pemantau jentik jumantik di setiap rumah. Hal tersebut upaya memastikan tidak ada jentik di rumah. Di samping juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara terus-menerus melalui penyuluhan langsung. Penyuluhan difokuskan pada pencegahan dan pengenalan tanda-tanda bahaya dengue, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam merujuk pasien sejak dari lingkungan masyarakat. Selain itu, Anom juga meminta kabupaten kota melakukan respon cepat terhadap laporan kasus dengue. Fasilitas kesehatan yang melayani dan merawat pasien DBD wajib dalam 3 jam melaporkan kepada Dinas Kesehatan agar segera dilakukan tindakan penyelidikan epidemiologi dalam 1 kali 24 jam. Anom juga menyampaikan agar terus melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian DBD secara efektif dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi peningkatan kasus DBD. Winata Bali Pos melaporkan.